Baik, jumpa lagi dengan saya Bapak Rizal Binsar Pangaribuan dalam mata kuliah manajemen. Kali ini judulnya adalah manajemen usaha kecil, mikro, dan menengah atau manajemen UMKM. Kita akan belajar tentang bagaimana lingkungan usaha UMKM tersebut, bagaimana manajemen UMKM tersebut. Karakteristik UMKM itu ada tiga, mikro, kecil, dan menengah. Kalau mikro itu kekayaan bersih itu paling banyak 50 juta. Kalau usaha kecil antara 50 sampai 100 juta, dan antara kalau kekayaan bersih dari usaha menengah 500 juta sampai 10 miliar. Semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan hasil penjualannya itu untuk mikro itu paling banyak 300 juta. Kalau usaha kecil itu 300 sampai 2,5 miliar per tahunnya. Dan usaha menengah itu antara 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahunnya. Peranannya membantu penyerapan tenaga kerja dan mengatasi kemiskinan, membantu pemerataan ekonomi Indonesia, mendorong ekspor negara, dan membantu ketahanan ekonomi nasional. Karakteristiknya, pendapatan dan aset rendah, tim kerjanya kecil, dan wilayah pemasarannya kecil. Sedangkan studi kelayakannya itu ada dari studi internal, ada dari konsumen, ada dari distributor dan supplier, dan pesaing dan sumber daya lainnya. Ide bisnis UMKM itu kemitraan dengan usaha besar tentang masalah inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, dan keagenan. Inti plasma itu seperti yang dilakukan oleh bisnis potong ayam, sedangkan subkontrak tersebut bagaimana mereka memproduksi komponen tertentu dari perusahaan besar. Sedangkan franchise itu seperti Mixue atau McDonald, dia memberikan hak kepada franchise-nya. Sedangkan perdagangan umum itu adalah perusahaan besar memasarkan hasil produksi UMKM, dan keagenan adalah UMKM diberikan untuk hak memasarkan produk perusahaan menengah atau besar mitranya di daerah tertentu. Ide bisnis UMKM itu dengan memanfaatkan CSR. Ada tanggung jawab CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Dan pelaku UMKM dan calon pelaku UMKM bisa menggunakan dana CSR untuk pelatihan wirausaha, bisnis, pengelolaan UMKM, dan hal lain pendukung UMKM. Studi kelayakan bisnisnya yaitu evaluasi potensi pasar dan strategi pemasaran aspeknya. Studi kelayakan bisnis tersebut dengan aspek keuangannya, bagaimana mengidentifikasi aliran kas relevan, bagaimana mengestimasi tingkat keuangan yang dipersyaratkan, dan bagaimana menghitung kelayakan investasi dengan investasi. Sedangkan studi kelayakan bisnis aspeknya adalah bagaimana tentang operasional, sosial, legal, dan lingkungannya. Manajemen UKM adalah manajemen dan manajemen keuangan. Manajer keuangan mengambil 3 tipe keputusan: keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan modal. Contohnya keputusan adalah investasi, pendanaan, dan modal kerja. Manajemen UMKM adalah manajemen pemasaran di mana proses perencanaan dan pelaksanaan konseptualisasi, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide-ide barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan individu atau organisasi. Strategi pemasarannya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Manajemen pemasaran adalah proses untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memuaskan permintaan konsumen yang menguntungkan dan lebih baik dari pesaing. Manajemen UMKM versus pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kompeten dalam membedakan konsep needs, wants, and demands, di mana adalah dan strategi pemasaran tentang segmentan, targeting, dan positioning, dan terakhir adalah tentang produk, price, place, dan promotionnya. Manajemen pemasaran UMKM dan strategi pemasarannya seperti dikatakan tadi tentang segmenting, targeting, dan positioningnya, di mana segmentasi adalah bagaimana menggolongkan konsumen, targeting bagaimana memilih segmen yang akan dituju, dan positioning adalah menempatkan produk dalam benak konsumen. Sedangkan produk tentang masalah barang, price tentang harga barangnya,
marketplace tentang jarak produk, proses produknya, dan bagaimana mempromosikannya. Manajemen sumber daya manusia adalah karyawan merupakan aset perusahaan, namun karyawan yang kinerja buruk merugikan perusahaan. Dengan demikian, harus dikelola dengan baik. Mengolah SDM meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penggajian, dan penyelenggaraan kerja. Terakhir, dan manajemen operasi mengelola proses transformasi input jadi output. Meningkatkan produktivitas dilakukan dengan mengendalikan input, proses, dan output, dan metode-metode peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pun digunakan untuk manajemen operasi. Demikianlah mata kuliah ini, sampai di sini saja, dan saya harapkan Anda bisa mengerjakan semua tugas dan juga diskusi yang telah diberikan kepada Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.